kembali lagi ke YouTube channel Bapak yang sekian kalinya gitu ya. Nah, kali ini kemarin di video-video sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang metodologi ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke mata kuliah lain, yaitu komunikasi bisnis. Ya, komunikasi bisnis. Apa saja yang akan kita pelajari dalam komunikasi bisnis? Di sini ada beberapa chapter yang akan kita bahas di dalam komunikasi bisnis. Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu komunikasi bisnis, pengertiannya, definisinya, gitu ya. Kemudian komunikasi dan struktur organisasi. Kita juga akan belajar komunikasi ya dengan perkembangan teknologi. Kemudian kita juga akan belajar tentang komunikasi secara tertulis atau written communication. Kemudian kita juga akan belajar menganalisis ya komunikasi ya, makna-maknanya, kode-kode yang digunakan di dalam komunikasi. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana membuat surat-surat di dalam bisnis ya, dalam usaha. Kemudian bagaimana membuat laporan-laporan di dalam perusahaan ya. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana memberikan presentasi yang baik di hadapan para audiens, para klien kita ya, kemudian di hadapan rekan-rekan kerja kita. Kemudian kita juga akan belajar tentang perubahan-perubahan di dalam organisasi ya, dan itu apa hubungannya dengan komunikasi. Kita akan masuk pertama, kita akan memahami dulu komunikasi ya. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yang namanya communicare ya. Nah, communicare itu kalau kita baca ya buku komunikasi bisnis ya, kesimpulannya hanya sederhana, yaitu di mana kita menukar atau exchange ya ide kita, pemikiran kita, pemahaman kita terhadap situasi yang ada kepada orang lain ya. Jadi pertukaran ide, pertukaran pemahaman. Nah, komunikasi ini kalau secara general itu sangat luas pengertiannya ya. Komunikasi itu tidak hanya dalam satu pemahaman kita yang selama ini kita pahami bahwa oke, komunikasi itu saya ada lawan bicara. Ternyata dalam komunikasi itu banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Dan kita tahu bahwa untuk menyatukan bangsa-bangsa di dunia ini ya, kita sepakat menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa atau komunikasi antar bangsa ya, menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita kemana-mana kita nggak bisa bahasa mereka ya, ke luar negeri ya, kita bisa menggunakan bahasa Inggris karena Inggris itu sebagai bahasa ya pemenyatu antar bangsa. Jadi kita bisa komunikasi dengan orang dengan bahasa Inggris. Jadi bahasa itu sudah merajalela, sudah meluas gitu ya, komunikasi itu. Nah, di sini kita juga akan belajar bagian itu, kita akan belajar tentang peran dari komunikasi di dalam bisnis. Yang pertama, komunikasi itu adalah dikatakan sebagai darah dari kehidupan seluruh usaha. Di dalam ekonomi kita mengenal bahwa finansial atau keuangan itu merupakan darah dari suatu negara ya. Suatu negara kalau nggak ada uang, wah kacau dia ya. Ibarat manusia nggak ada darah, habis mati dia. Begitu juga dengan keuangan gitu ya. Pemerintahan ya, suatu negara kalau nggak ada uang dia akan misalnya ya sekarat ibaratnya. Nah, di dalam suatu usaha bisnis, komunikasi itu dikatakan menjadi blood, menjadi darah, menjadi sesuatu yang esensial, yang penting bagi suatu usaha ya, suatu bisnis. Yang kedua, communication is the motor that holds an organization together, whatever the business size. Jadi komunikasi itu menjadi pemersatu ya. Motor itu sejenis kalau kita baca di Merriam-Webster kamusnya itu menunjukkan bahwa kayak mencampur ya, tempat mencampur. Dia tempat sebagai bridge, sebagai jembatan menghubungkan komunikasi perusahaan kepada karyawannya, kepada konsumennya. Yang ketiga adalah when people within the organization communicate with each other, it's internal communication, and when people in the organization communicate with anyone outside, kita sebut sebagai external communication. Jadi yang ketiga ini komunikasi itu sebagai bridge ya, jembatan antara apa yang menjadi pandangan atau ide dari pemimpin kepada karyawannya atau dari karyawannya kepada konsumen. Ya,
sebagai jembatan. Yang keempat, fungsi dari komunikasi adalah ability to work well in team. Jadi kalau kita ingin mengembangkan suatu usaha, kita perlu kerjasama tim. Nah, untuk menghubungkan atau menyatukan pendapat, kemampuan, keinginan, pandangan yang berbeda-beda dengan tim, maka kita harus komunikasikan, ya, dikomunikasikan. Maka komunikasi itu sebagai pemenyatu antar tim. Nah, itu peran di dalam perusahaan komunikasi itu. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana atau situasi seperti apa komunikasi itu bisa muncul, ya. Yang pertama yang pastinya komunikasi itu bisa muncul atau terjadi adalah ketika ada there is a person, sender or transmitter who want to pass some information. Jadi ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu atau informasi kepada orang lain. Kalau tidak ada orang yang punya keinginan berbicara, maka tidak akan terjadi komunikasi. Kita bisa bayangkan di dalam suatu organisasi atau perusahaan semua diam-diaman, ya, ngobrol semua diam, maka tidak akan terjadi komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting. Akan terjadi apabila ada orang yang pertama kali yang ingin menyatakan idenya, memberikan informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua adalah the receiver wholly understand the message or information passed to him. Jadi ada orang, ada informasi, ada pesan yang disampaikan dan mudah dipahami oleh receivernya, oleh orang yang menerima pesan itu. Ya, baru terjadi komunikasi. Kalau pesan atau apapun yang kita sampaikan tidak dipahami oleh penerima informasi, maka akan susah. Jadi tidak bisa lancar komunikasi itu yang terjadi. Dan yang pastinya ketiga adalah ada orang yang menerima pesan. Ya, there is another person receiver to whom the information is to be passed. Ya, kemudian yang terakhir adalah the receiver respond to the message or give feedback. Ada feedbacknya, ada returnnya, ya, yang harus dikembalikan. Nah, ada beberapa proses dalam komunikasi. Yang pertama adalah ada sendernya, ada transmitternya, ya, ada tempat pengiriman pesan, ya, ada orang yang mengirimkan pesan. Kemudian juga bisa berupa encoding. Encoding itu berupa signal, kayak tanda-tanda. Jadi komunikasi itu bisa disampaikan melalui ada yang pertama mengirim, ada orang yang mengirim, yang kedua berupa kode, yang ketiga juga bisa berupa channel, ya, kayak misalkan kita nonton TV, YouTube segala macam. Kemudian ada si penerima, ya. Kemudian yang berikutnya ada brand drain, ya. Jadi kita ada istilahnya, kalau di samping ini kita akan melihat bagaimana proses menghindari kesalahpahaman komunikasi. Jadi kalau kita bisa mendistract kesalahpahaman dalam berkomunikasi, maka itu akan menjadi sangat mudah bagi kita untuk menerima komunikasi di dalam suatu organisasi khususnya, ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video Bapak untuk chapter pertama mengenai komunikasi bisnis. Bapak terus ingatkan, ya, kalau ada yang ingin bertanya, ya, silakan ke ketua kelasnya melalui Zoom, dan selebihnya kita hanya berhasil 5 orang, dan selebihnya bisa tinggalkan di kolom komentar Bapak juga boleh, atau titip kawannya untuk bertanya kepada Bapak. Nanti akan Bapak jawab di YouTube channel Bapak yang berikutnya. Baik, jangan lupa untuk subscribe, ya, di share dan di komen. Sampai jumpa.